Wankawan TV1. Itu kan kaki aku. Masih pakai surat? Enggak. Pakai Grab bike dulu. Anu kayak gitu. 15 Mei 2025. Hari ini di Polda Metro Jaya akan dijadwalkan akan memeriksa dua orang, ini Dr. Tipa Fauzia dan Dr. Roy Suryo. Mereka dilaporkan terkait laporan Joko Widodo terkait ijazah miliknya yang palsu, diduga palsu. Panggilan saya untuk mendukung pembela kebenaran yaitu Roy Suryo dan Dr. Tipa, juga Bapak Agus Sujana beserta sahabat-sahabat kita yang saat ini dipanggil oleh Polda Metro Jaya. Mudah-mudahan dalam pemeriksaan akan terus berlanjut sehingga Bapak Jokowi ex-presiden RI itu benar-benar ditangkap dan diadili. Seperti itu, kami dari Kabupaten Bekasi malah bermalam semalam di Polda Metro Jaya gitu kan, karena untuk memberikan dukungan kepada yang lain. Satu lagi, kami rakyat berdiri bersama orang-orang yang memperjuangkan dan membela yang hak demi hari esok Indonesia Jaya. Kami emak-emak dari AMM datang kemari ingin membersamai para pejuang, pahlawan, kebenaran, kejujuran untuk katanya sih Dr. Tifa, Dr. Risma, Dr. Roy Suryo, Pak Rizal Fadila, Ibu Kurnia dipanggil oleh Polda untuk beberapa pertanyaan-pertanyaan yang mengenai sekitar ijazah palsu itu. Masih diduga. Tapi sebenarnya kalau menurut saya sih Pak, sebagai orang awam, itu sih paling simpel ya Pak ya. Kalau kita punya ijazah nih, kalau ditanya orang, ibu ijazahnya palsu ya? Enggak, asli. Coba kalau asli, tunjukin. Saya ambil aja ijazah saya tunjukin. Udah beres, nggak perlu sampai satu negeri heboh, nggak perlu semua akhir jadi pada bergontok-gontok, jadi pada buang waktu, buang tenaga, buang biaya. Kalau mau jadi negara maju tuh satu, kejujuran aja Pak. Jujur itu hebat, itu slogan, tapi jangan hanya slogan, harus dipakai sehari-hari. Karena kita mulai dari rumah tangga masing-masing, kita harus jujur, disiplin, dan tertib. Semuanya tertib waktu, tertib segala-galanya, tertib janji, tertib semuanya, dan tidak boleh menyakiti orang. Apalagi kita menyakiti rakyat. Karena doa rakyat yang terzolimi itu Pak, sekarang kita masih bisa berhappy-happy di dunia, tapi akhirat yang ini Pak, istilahnya yang menjadi akan kita dapatkan, siapa yang menabur dia yang menuai gitu. Jadi saya mohon kepada para universitas di seluruh Indonesia, semoga bisa dapat berlaku jujur dan adil untuk soal ijazah. Kalau umpamanya itu tolong bantu rakyat, tolong bantu masyarakat, jangan takut sama penguasa Pak. Karena penguasa itu hanya sebentar, tapi kalau akhirat itu selamanya Pak. Jadi satu pesan saya, jujur itu hebat. Lihat Jepang, orang Jepang jujur, hebat, disiplin, dia jadi negara maju. Dia kalau punya salah, dia harakiri. Dia harakiri karena dia merasa dia tidak bisa memimpin, dia tidak merasa menang, akhirnya dia harakiri. Tapi kalau orang Indonesia sudah disusun oleh Al-Quran di atas kepalanya, sebelum dia dilantik, langsung gue blokir, parah ini orang. Sumpahnya. Itu aja. Jadi semoga bangsa ini lebih maju, lebih berjaya, dijauhi dari segala macam kejahatan oleh asing, oleh oligarki rakus. Enggak, jangan ngomong tunjukkan keiniannya, ke
sama Allah Subhanahu Wa Taala yang mana benar, yang mana tidak benar. Semoga Allah melindungi para pejuang semua, pejuang untuk membela kebenaran terhadap kezaliman. Mensupport aktivis dan tokoh yang sedang dikriminalisasi. Ya, kita sebenarnya harus dukung loh ya kan, karena mereka menegakkan kebenaran. Kebenaran itu mahal, ya. Kita tidak memungkirin, karena mereka berjuang sendiri untuk mengungkap misteri yang selama ini menjadi tanda tanya yang bikin heboh seluruh medsos. Menurut saya itu pingin ya, Pak Prabowo ini kan seorang presiden ya. Bapak harus kedaulatan di tangan Bapak dan rakyat. Bapak harus meredam semua kegaduhan ini yang ditimbulkan oleh satu orang dan yang lainnya yang begitu-begitu deh. Bapak harus memberikan itu, Pak. Karena apa? Ini menyangkut pendidikan anak-anak, dan ini juga menyangkut semua ya. Ini bukan hanya di satu Indonesia aja, di Nusantara, tapi di luar negeri pun banyak warga negara Indonesia yang berada di sana. Itu bikin gaduh loh. Masalah ini bukan masalah nasional, tapi internasional. Kami tetap dukung Dr. Tipa dan Roy Suryo yang dikirimkan inisiasi. Dan kami tetap menunggu walaupun sampai tengah malam. Dan kami minta ibu rumah tangga, cobalah Joko Widodo tunjukin itu ijazahnya yang asli. Mantan Presiden Amerika Obama, dia katanya bukan lahir di Amerika, dia tunjukin akte kelahirannya, kan selesai benar dia lahir di Amerika. Apa salahnya tunjukkan ijazah palsu saja aslinya. Ini ijazah saya kan selesai, kami bikin kegaduhan lagi kan. Jadi nggak ada lagi orang mau tuduh dia palsu kayak apa. Hari ini saya bersama RR datang ke Polda membersamai dan mendukung Roy Suryo, Tipa, dan Bapak Fadila, Gloria Reza Fadila. Saya memberikan dukungan mereka. Saya mohon kepada kepolisian dalam hal ini memberikan rasa keadilan ya. Jangan sampai mereka-mereka yang berjuang ini dikriminalisasi. Jika sampai itu terjadi, maka kami akan selalu terus memberikan dukungan kepada Dr. Roy Suryo dan teman-teman. Aman, Ki. Duduk. Saya kebetulan salah satu kuasa hukumnya. Duduk. Saya datang terlambat. Ya. Yang mau ditanyakan apa kira-kira tadi? Kesiapan hari ini Pak untuk klien-kliennya? Ini adalah pemeriksaan klarifikasi. Yang mana seharusnya sesuai Perkap, kalau klarifikasi itu tidak berbicara tentang substansi. Biasanya berbicara tentang apa yang dituduhkan, kemudian lokusnya, yaitu tempat di mana terjadi tindak pidananya, kemudian tempusnya, waktu tindak pidananya. Jadi klarifikasi ini adalah video 26 Maret sudah penjelasan biasanya itu baik pelapor maupun terlapor itu diklarifikasi dulu, yang mana akan dilihat apakah ada tindak pidana atau tidak. Jika ada tindak pidana, maka bisa dilanjutkan. Tetapi jika tidak, maka harus dihentikan. Itu sudah ketentuannya. Karena proses-proses di kepolisian itu mulainya dari satu klarifikasi. Kalau memang dianggap ada tindak pidana, itu ditingkatkan ke penyelidikan, baru ke penyidikan, ya kan? Karena tempusnya itu sudah disampaikan dan lokusnya pada kami, yang perlu kami jelaskan apakah terlapor klien kami yang sekarang ini berada di situ atau tidak. Kalau tidak ada berada di situ, ya berarti tidak bisa dilanjutkan.
Pak, ini berarti di pemanggilan ini, di surat panggilan itu sudah ada bahan penelitian yang ingin diverifikasi kepada terlapor ya Pak? Atau seperti apa? Kami tidak tahu kami dilaporkan apa. Selama ini kan tidak ada tindak pidana. Yang jelas, ini kan sebenarnya berangkat dari peristiwa sidang di Solo kemarin, yaitu yang 2 orang sudah masuk penjara, yaitu Gus Nur dan Bambang Tri, yang mana seharusnya pada sidang tersebut objeknya, permasalahannya, ijazah itu sudah harus ditunjukkan, tapi tidak ditunjukkan, sehingga timbul dugaan bahwa ijazah itu tidak ada. Oleh sebab itu, kawan-kawan minta konfirmasi, datang ke UGM maupun ke rumah Jokowi ini, kula nuwun permisi, bahkan bersurat. Jadi tidak ada tindak pidana di situ. Maksudnya dalam hukum itu yang paling utama itu adalah mens rea, niat jahat. Tidak ada niat jahat. Kalau niat jahat ngapain kirim surat untuk bertemu? Ingin membuktikan karena dugaan bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai ijazah tersebut, karena pada waktu sidang pidana di Solo itu bahkan putusannya adalah memenjarakan 2 orang juga klien kami, itu tidak dihadirkan. Makanya timbul dugaan dari teman-teman bahwa ini adalah tidak ada ijazah itu. Oleh sebab itu, jika dilaporkan ini, itu suatu positif buat kita, karena asas dari hukum pidana, siapa yang melaporkan, dia harus membuktikan. Saya ingin tahu, bukti apa yang dipunyai. Kita akan uji. Kalau seandainya laboratorium mengatakan identik dengan apa? Kami juga ingin tahu. Itu nantinya. Jadi kami siap untuk menghadapi ini, dan teman-teman ke Jogja kemarin, kenapa beberapa orang? Karena memang mewakili rakyat Indonesia. Karena hampir seluruh Indonesia ini mempertanyakan ijazah tersebut. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Front Kebangkitan Petani dan Nelayan Banten, wilayah pesisir Banten. Kami di sini hadir untuk memberikan dukungan dan support terhadap saudara-saudara kami, Pak Roy Suryo dan juga Siva. Kami berharap di sini keadilan benar-benar ditegakkan, jangan sampai ditutup-tutupi. Kebenaran harus dibuka seluas-luasnya secara transparan. Harapan kami seperti itu. Dan apabila Polri hari ini dalam memproses kasus ini ada indikasi, katakanlah seperti misalnya persepsi publik, artinya ada proses rekayasa atau segala macam, maka ini akan menjadi presiden buruk bagi penegakan keadilan yang ada di Republik ini. Jangan sampai kemudian kami sebagai masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap institusi penegak hukum. Jadi kami harap keadilan harus benar-benar ditegakkan dan harus dibuka secara transparan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama kami juga bagian dari masyarakat, petani dan nelayan. Kedatangan kami di sini sama mungkin dengan kawan-kawan yang lain, yaitu membersamai saudara-saudara kita, saudara Suryo dan kawan-kawan, Pak Rismon juga dan kawan-kawan lainnya. Ya, kami sebagai masyarakat petani nelayan, kami berharap hukum ini harus benar-benar tegak setegak-tegaknya. Dan sesungguhnya sebenarnya bagi Polri ini adalah peluang untuk memperbaiki persepsi atau citra gitu kan. Ya, persepsi masyarakat terhadap Polri yang selama ini dianggap citranya kurang baik oleh masyarakat. Disinilah satu-satunya peluang atau kesempatan Polri untuk membuktikan atau untuk memulihkan citranya, agar supaya masyarakat
lebih percaya lagi kepada penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri. Artinya di dalam kasus ijazah palsu ini kami berharap Polri benar-benar tidak boleh geser sedikit pun dari keadilan. Tidak boleh berpihak karena mungkin misal anggap saja seandainya Polri berhutang budi misalnya kan sama Pak Jokowi misalnya atau apalah itu terkait jabatan atau apalah itu Pak. Nilaikan dulu lah, buang dulu lah persoalan-persoalan itulah. Mari kita membersamai keadilan demi kepentingan berlangsungnya keadilan bagi negara kita. Karena kami sebagai masyarakat kecil yang ada di paling bawah sana yaitu masyarakat petani nelayan juga melihat ini sepertinya bangsa Indonesia ini seperti keadilannya sudah lama terkubur gitu. Artinya kami tidak melihat ketegakan keadilan di bangsa kita ini. Maka kami sesungguhnya, saya pikir bukan hanya kami yang ada di sini ya, seluruh rakyat Indonesia sedang sangat merindukan gitu. Sedang merindukan betul-betul keadilan yang ada di Indonesia ini. Jadi kami mohon kepada Kapolri untuk bersikap seadil-adilnya. Tidak boleh ada rekayasa hukum ataupun apa, tidak boleh. Katakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Dan saya pikir ketika kita mencoba untuk melakukan yang benar itu benar, yang salah itu salah, ini juga salah satu ciri-ciri orang yang sudah melakukan tindakan hukum berpikir yang benar. Karena hukum yang berpikir yang benar itu ya pasti harus mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Dan bukan hanya di kata-kata, tapi juga di pola laku, di perbuatan. Nah, saat ini Pak Kapolri, mohon hukum ditegakkan seadil-adilnya. Alhamdulillah, syukurillah hari ini kami hadir bersama anaknya Bang Egy Hizbullah yang juga sebagai PH, tapi kami atas nama keluarga ya hari ini untuk mengklarifikasi apa mengenai undangan yang diberikan kepada Bang Egy. Ada dua hal. Pertama, Bang Egy lagi di luar negeri sedang sakit ya, mungkin beberapa minggu ke depan dia masih dalam operasi observasi dengan penyakitnya. Nah, namun sebagai warga negara yang taat hukum, kita tetap hadir menyampaikan statement-statement dari Bang Egy melalui tulisan Bang Egy, di mana Bang Egy mengklarifikasi apa yang menjadi pasal dan tuduhannya terhadap Bang Egy. Setelah saya telaah dalam hal ini sangatlah tidak wajar. Kami ini penegak hukum ada 4, yaitu hakim, jaksa, polisi, dan pengacara. Semua punya etik. Bang Egy melakukan semua ini dalam profesi sebagai penegak hukum yang dikatakan Justice dua kolom. Biar langit runtuh, kebenaran harus ditegakkan. Nah, dalam menegakkan kebenaran, terus Bang Egy kan melakukan hal yang masih di rule, ya, masih di rule. Dia boleh dong berpendapat, dia boleh dong mengeluarkan segala ilmu hukumnya. Salahnya di mana? Nah, dalam hal ini, jika Bang Egy dipanggil sesuai dengan undang-undang advokat, polisi ada undang-undangnya juga, dia harus di sidang etik dulu. Nah, Bang Egy harus di etik dulu. Ada surat sidang etik, baru Bang Egy boleh hadir. Terus demikian juga jaksa, polisi, hakim, dan pengacara tersebut. Namun dalam hal ini tidak selalu membanggakan atau berpedoman kepada undang-undang advokat. Kita melihat dalam peristiwa hukum yang terjadi, ada pengaduan dari Egy Sujana yang sudah menjadi LI. Desember dia mengadu, Februari atau Maret kalau saya nggak salah itu sudah terjawab dengan LI. Nah, hal ini secara
konstruksi hukum yang harus dibangun oleh para penegak hukum, bagaimana dia menyelesaikan pengaduan ini. Setelah pengaduan dan semua prosesnya berjalan, kalau tidak benar baru ada pengaduan balik. Ini kok bisa dia mengadukan Bang Egy dan kawan-kawan, ya? Ada kawan-kawan dua fase, ini ya. Satu dengan pendapat ilmiahnya, ilmu akademiknya, itu kan hak mereka. Ini negara merdeka ini. Jadi dia punya hak untuk menyampaikan pendapat secara ilmu mereka. Kedua, dari pihak Egy Sujana, yaitu tim kuasa hukum, ya, secara hukum Bang Egy Sujana itu menyampaikan amanat dari klien. Nah, dengan ini para klien kan ada yang menyampaikan tujuan dan maksud kepada Bang Egy proses. Nah, jadi kita harus benar-benar penegak hukum, tolong jalankan ini dengan benar dan sehat. Bangunlah konstruksi hukum dengan baik. Bagaimana caranya step-stepan ini dijalankan, ya? Kok pihak pihak kita yang melapor, menggugat, yang mengadakan pengaduan diabaikan, seakan-akan, ya, indikasi terabaikan. Kok hari itu sekali nelpon Pak Jokowi langsung diproses. Ini kan lagi-lagi Pak Jokowi dong yang bikin keributan ini. Kalau 2019-2020 saya adalah ikut sebagai kuasa penggugat, dia lihatkan ijazah itu, ini udah clear. Ini berkepanjangan sehingga banyak korban-korban. Nah, inilah hukum itu lahir atas sebuah politik. Tapi jangan hukum dipolitisasi, ya, tolong hukum jangan dipolitisasi. Jadi dengan hal ini hukum atas kepentingan, bukan kepentingan dalam hukum itu. Nah, sekarang kita mempertanyakan kepada bangsa ini, pada penegak hukum, di mana salah semua para pakar hukum dan semua para yang punya ilmu akademis. Kenapa? Seharusnya mereka bukan di LP, ya. Seharusnya Roy Suryo, Dr. Tifa, Rismon panggil orang yang bisa setara dengan dia, adu ilmu. Mana kebenarannya? Adu ilmiah, adu akademis. Diadu dulu. Benar, kalau mereka pencemaran nama baik, baru dilaporkan. Nah, ini yang dikatakan pencemaran nama baik adalah apabila perkataan itu tidak benar. Sesuai dengan SK 3 Menteri, pencemaran nama baik itu, kalau benar itu terjadi, itu bukan fitnah dan pencemaran nama baik, maka itu sah diusut dan dilaporkan. Mungkin itu. Enggak, itu aja. Ya, nanti mungkin itu dari saya. Semoga klarifikasi dari Bang Egy, mungkin tidak ada panggilan lagi karena saya cukup anggap di dalam itu kita bangun konstruksi hukum dengan benar dan baik. Mohon penegak hukum, berjalanlah logika dan berjalanlah secara hukum. Jangan berjalan atas permintaan dan kehendak kepentingan beberapa orang dan kelompok. One Kawan TV 1